Apa langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas masuknya 49 tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok untuk bekerja di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara? Kita akan berbincang bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazzi. Selamat sore, Pak Gubernur. Sore, Mbak Fitri. Ya, Pak Gubernur, apakah Pemprov Sulawesi Tenggara sebelumnya sudah tahu ataupun sudah diberitahu terkait adanya rekrutmen tenaga kerja asing oleh perusahaan, salah satu perusahaan di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara ini? Inilah yang menjadi masalah karena sampai tibanya di Sulawesi Tenggara atau di Bandara Anole, pemerintah provinsi maupun Forkopimda, Kapolda, Kejaksaan, Damren, termasuk imigrasi, kami sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya kedatangan tenaga kerja 49 dengan orang dari sana. Sama sekali pemerintah provinsi, sama Forkopimda, aparat penegak hukum, sama sekali tidak tahu menahu tentang kedatangan mereka. Ataupun pandemi COVID-19 ini, apakah dari pemerintah provinsi ada kebijakan untuk kemudian moratorium menghentikan sementara rekrutmen tenaga kerja asing? Nah, jadi sementara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami menurut di samping peraturan itu tahun 2020 juga peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2020. Setelah kami ketahui, kami langsung mengambil langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi. Kami segera melakukan rapat koordinasi. Kami berkumpul di rumah jabatan gubernur jam 8.30 lah kira-kira, dan mengundang semua aparat, mulai dari Kapolda, kemudian Damren, Kabinda, Lanut, Kejaksaan Tinggi, semua kita undang untuk rapat bersama di rumah jabatan gubernur. Gubernur, untuk posisi 49 TKA yang berasal dari Tiongkok ini, apakah saat ini sudah masuk dalam proses karantina atau seperti apa? Sudah. Malam itu juga kami langsung melakukan karantina. Kami kebetulan rumah sakit Batra Mas yang ada di Sulawesi Tenggara, itu adalah salah satu rumah sakit rujukan untuk penanganan virus corona. Nah, oleh karena itu, begitu kami ketahui, langsung saya mengundang Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Direktur Rumah Sakit Mbak Selamat, untuk mengambil langkah, kemudian melakukan evakuasi. Hari ini mulai malam tanggal 16 itu kami sudah lakukan karantina. Oke, Pak Gubernur, apakah sudah ada hasil pemeriksaan kesehatan dari ke-49 TKA asal Tiongkok ini, terutama untuk uji COVID-19? Sampai sekarang kita masih melakukan pengecekan terhadap 49 orang. Dan juga sampai saat ini kami terus melakukan penjagaan agar mereka tidak keluar dari tempat mereka di karantina. Nanti kami akan kirim ke Jakarta untuk mendapatkan hasil apakah mereka positif atau negatif. Oke. Dan sebetulnya bagaimana status dari 49 WNA asal Tiongkok ini? Apakah mengantongi izin kerja ilegal ataupun legal? Kita akan bahas mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazzi. Pak Gubernur, mengenai kejelasan status dari TKA ataupun WNA asal Tiongkok ini, apakah sudah mengantongi izin kerja di Indonesia atau bagaimana? Menurut keterangan yang kami terima dari Kakanwil Kementerian Hukum HAM, mereka menggunakan izin kunjungan kerja. Izin kunjungan yang mereka gunakan, itulah yang dipakai dari China menuju Thailand, kemudian di Indonesia dan langsung di Kendari. Pak Gubernur, kami tegaskan kembali, memakai izin kunjungan ataupun izin kerja, Pak? Izin kunjungan kerja.
Apakah dengan izin kunjungan kerja berarti WNA ini bisa bekerja atau kemudian ini melanggar izin itu sendiri untuk melakukan hanya kunjungan? Sebetulnya itulah salah satu ketentuan menurut Kakanwil Kementerian Hukum HAM, izin kunjungan itu atau kunjungan kerja berumur sampai 60 hari. Oke, tapi ini kalau misalnya kita lihat data dari Kemenaker dan Kakanwil Kumham menyatakan bahwa ke-49 orang ini tidak memiliki ataupun tidak mengantongi izin kerja. Kalau izin kerja memang belum ada. Selama kurun waktu mulai dari Januari sampai saat ini di Sulawesi Tenggara itu, khususnya dari Departemen Tenaga Kerja, Depnaker itu belum ada menerima surat untuk tenaga kerja asing, pemberlakuan kerja tenaga asing. Oke, Kemudian baik. yang 49 orang yang baru saja tiba tanggal 15 di Kendari atau Sulawesi Tenggara itu, mereka mengantongi izin kunjungan kerja, kunjungan kerja. Baik. Tapi apabila kita lihat bahwa kehadiran 49 WNA asal Tiongkok ini yang kemudian tidak mengantongi izin kerja tapi izin visa kunjungan kerja saat ini dalam karantina, kita lihat dari sikap DPRD Sulawesi Tenggara juga sudah mengirimkan surat untuk meminta gubernur dan juga perusahaan perekrut untuk memulangkan para pekerja. Kemudian ada juga sikap adanya aksi unjuk rasa untuk kemudian mempercepat kepulangan dari 49 WNA ini. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi? Apakah akan segera mendeportasi pasca masa karantina selesai atau bagaimana? Nanti pemerintah provinsi akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan instansi terkait sehubungan rencana. Kalau pemulangan, mungkin gubernur tidak punya hak di sana. Yang punya hak adalah Kanwil Menteri Hukum untuk mendeportasi. Nah, sehingga ini perlu kita konsultasikan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat nanti. Kira-kira keputusan apa yang kita ambil terhadap kedatangan 49 orang asing ini. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana langkah dari pemerintah provinsi selanjutnya. Terima kasih Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Masih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.